Begitulah seharusnya manusia mengambil pelajaran. Belajar dari peradaban semut. Allah hadirkan cerita itu bukan berarti cerita tanpa makna atau cerita kosong. Itu semua ada hikmah dan pelajaran di situ agar manusia mampu mengambil hikmah yang penting. Manakala ada ancaman atau musibah yang terjadi di sekitar kita, bukan memberikan manakala ada ancaman, ada musibah, seharusnya kita saling berikan informasi. Bukan membiarkan orang-orang di sekitar jatuh ke dalam jurang kehancuran. Tinggalkan berlaku saling memfitnah, menyesatkan orang lain, memeras orang lain dengan tujuan pribadi. Tinggalkan watak-watak seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang kedua berkaitan dengan bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haji. Ibadah haji merupakan pelengkap rukun Islam yang kelima. Seorang muslim pasti mengharapkan agar dirinya bisa menunaikan ibadah haji tersebut. Setiap tahun umat Islam berlomba untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji. Semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki kita di Baitullah Al-Mukarramah, di mana peristiwa-peristiwa besar tentang Islam terjadi di situ. Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihat pengorbanan Nabi Ibrahim, lihat pengorbanan Nabi Ismail. Bukan saja harta yang ia korbankan, lebih dari itu jiwa pun diberikan kepada Allah untuk semata-mata mengharap keridhaannya. Sementara kita, jangankan jiwa, harta pun untuk enggan berbagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Berapa banyak manusia sebelum punya harta yang lebih, dia gemar berinfak, bersedekah, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Namun ketika Allah titipkan harta, tiba-tiba ia enggan untuk berbagi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari perilaku semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak, harta, istri, pangkat, jabatan, hatta diri ini pun itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sifat titipan akan diminta kembali oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan sirna, tidak ada yang tersisa selain amalan-amalan terbaik yang kita niatkan hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah setiap gerak-gerik lisan kita, harta kita untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin akan tercipta generasi yang soleh dan soleha? Bagaimana mungkin akan tercipta generasi yang taat kepada ayah dan ibunya, sementara ibu dan ayahnya enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai jemaah sekalian, perlu kita ketahui, surga tidak diperoleh dengan angan-angan, surga tidak diperoleh dengan kerja malas, surga diperoleh dengan pengorbanan untuk senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, perhatikan karakter orang-orang saleh, orang-orang salihah, orang-orang saleh yang merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala berikut. Wisata mereka adalah majelis ta'lim, wisata mereka adalah pengajian, hiburan mereka adalah sholat, bacaan terbaik mereka adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat favoritnya adalah masjid, pengontrolnya adalah kalimat istighfar, astagfirullah, dan tujuan mereka adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dilakukan kecuali mencari wajah Allah. Hatta hari ini kita berkurban, hatta hari ini kita rayakan Idul Adha. Jamaah
solehah. Semoga kita termasuk bagian dari karakter-karakter itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kisah pemulung. Nenek 60 tahun mampu berkorban 1 ekor sapi. Kisah yang lain, seorang ibu yang hanya berjualan kue bisa menginjakkan kakinya ke Baitullah Al-Mukarramah. Itu semua laki-laki karena niat tulus hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah yang dicari, bukan ridho manusia. Mencari ridho manusia kita akan kecewa, kita akan dikhianati. Tapi mencari wajah Allah tidak akan pernah kita dikhianati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidaklah sesuatu, Allah tidak melihat status sosial, Allah tidak melihat harta yang banyak, tetapi Allah memanggil mereka disebabkan ada niat tulus ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka layak diundang di rumah-rumah Allah, maka Al-Mukarramah, untuk bersujud dan bersimpuh di hadapannya. Semua kita juga bagian dari tamu-tamu Allah yang akan diundang bersujud di Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, mengaji, hidup ini adalah titipan. Oleh karena itu, niatkan segala aktivitas kita untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia satupun di muka bumi menginginkan dirinya untuk terjerumus ke dalam perilaku dosa. Hatta orang yang tidak beragama pun menginginkan dirinya agar selamat dunia dan akhirat. Menurut ajaran Islam, ada wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berpegang kepada wasiat itu, maka kita akan terbebas, kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanggung jawab pendidikan anak ada di pundak kita masing-masing. Jangan biarkan anak kita senang dengan orang lain, karena di akhirat nanti kita akan ditanya sesuai dengan apa yang kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik di akhirat kelak. Jika yang kita tanam hari ini adalah amalan yang buruk, maka itu yang kita akan rasa. Sebaliknya, jika kebaikan yang kita tebar, maka sebuah kepastian itu yang kita akan panen. Dalam Islam, tolak ukur satu kebenaran ditimbang oleh Al-Quran dan hadis, bukan diukur oleh hawa nafsu atau jabatan atau pendapat masing-masing orang, karena takut terhadap orang itu. Seluruh kaum muslimin harus tunduk kepada Al-Quran dan hadis, agar tidak ada yang ditakut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada pesan
wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal, yang harus dipegang dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesannya? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballahi wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tinggalkan kalian dua perkara yang jika kalian berpegang keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat dunia dan akhirat. Itulah janji Rasulullah SAW, manusia pilihan Allah untuk menyampaikan Islam. Mari saya mengajak diri saya sendiri. Saya adalah manusia yang banyak dosa. Saya duduk di atas mimbar bukan berarti saya adalah yang paling baik. Kita semua paling baik. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang membedakan kita banyaknya berbicara, pandai bersilat lidah, atau banyaknya harta, atau kedudukan dan pangkat. Bukan. Tapi kedudukan kita yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah agar hati-hati kaum muslimin disatukan, tidak saling benci, saling memaafkan. Agar amalan-amalan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala surganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, dengan penuh kesadaran dan penyesalan kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu yang dipenuhi oleh dosa. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak melalaikan amanah, melalaikan jabatan, melalaikan pangkat. Kami adalah hamba-hambamu yang banyak melalaikan perintah kurban. Ya Allah, ya Rahman, yang maha mendengar, yang maha melihat saat ini, kami adalah hamba-hambamu yang tidak peduli terhadap ajaran haji sebagai rukun Islam yang kelima. Ya Allah, ya Rahman, orang tua kami ingin berkurban namun terhalang oleh biaya. Ya Allah, ya Allah, mampukan kami untuk meringankan beban kedua orang tua kami. Ya Allah, mampukan kami untuk membantu kedua orang tua kami. Ya Allah, sebagaimana mereka rela tiada malam tiada siang mereka menafkahi dan membiayai kami di masa dulu. Ya Allah, ya Rahman, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, ya Allah, orang tua kami, ya Allah, yang sudah mendahului kami, mereka ingin berkorban namun sebelum terlaksana keduanya sudah meninggalkan kami. Ya Allah, sudah mengharap kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Rahman,
Mampukan kami untuk melaksanakan wasiat itu ya Allah ya Rahman. Jadikan niat baik mereka sebagai timbangan kebaikan di sisimu ya Allah, agar mereka masuk ke dalam surgamu ya Allah ya Rahman. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai cahaya pedoman untuk membimbing harta kami ya Allah, anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami, orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman ya Allah. Ya Allah ya Rahman, tolonglah kaum muslimin yang tertindas di negeri-negeri mereka ya Allah, di India, di Rohingya, di Uighur, di Suriah, di Palestina, dan dimanapun mereka berada ya Allah ya Rahman. Bantulah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah amal ibadah kami ya Allah. Ajarkan kami agar berikhlas beribadah kepadamu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, ajarkan kami agar pandai bersyukur kepadamu ya Allah. Ajarkan kami agar tabah menghadapi ujianmu ya Allah. Manusia yang lemah dan hina ya Allah. Ya Allah ya Rahman, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah, yang mampu mengucapkan kalimat terakhir, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, kabulkan ya Allah. Jika engkau tidak mengabulkan doa-doa kami ya Allah, kami termasuk hamba-hambamu yang paling merugi di sisi engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita berdiri atas nama pribadi di atas mimbar yang sederhana ini, kami mengucapkan terima kasih kepada kepala daerah yang telah menyediakan tempat. Kami banyak berterima kasih kepada pihak keamanan dari Polri, TNI, dan seluruh yang terlibat, yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi di Samlaki adalah kondisi yang sangat nyaman. Semoga hal ini bisa berjalan sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.